Halo semua, perkenalkan nama saya Andika Afialkita, mahasiswa Universitas Riau, jurusan Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Pada saat ini saya akan membuat video yang membahas tentang keamanan cyber dan saya akan menjelaskan dan memberikan beberapa tips bagi pemula untuk lebih mengamankan lagi data mereka saat mereka online. Di saat kita menggunakan internet, kita seringkali menghadapi beberapa hambatan dan beberapa ancaman, seperti malware. Malware adalah kode atau program yang dirancang untuk mengambil atau membahayakan data pribadi kita. Berarti itu sama saja seperti virus. Malware bervariasi jenisnya. Ada spyware, ada adware, ada bot, dan ada ransomware. Yang pertama adalah spyware. Spyware itu dirancang untuk melacak aktivitas kita serta melacak penekanan tombol kita. Spyware itu semisalnya untuk mencuri data kita lah. Yang kedua adalah adware. Adware itu dirancang untuk menampilkan iklan yang bisa saja untuk menyembunyikan spyware. Yang ketiga adalah bot. Bot itu dirancang untuk uh, melakukan suatu aktivitas tertentu yang pokoknya dirancang untuk membahayakan data kita juga lah. Yang terakhir adalah ransomware. Ransomware menenkripsikan atau dalam kata mudahnya mensandikan data dalam komputer kita dan data itu disandra. Seperti mana ya, kita semisal data dalam akun lah, ada orang yang tidak bertanggung jawab eh, melacak terus dia mengambil data itu, terus kita disuruh membayar beberapa uang agar data kita kembali. Oleh sebab itu saya membuat video ini agar kita mendapatkan beberapa tips untuk menjaga keamanan data informasi kita. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu keamanan cyber. Keamanan cyber adalah praktek untuk melindungi kode program, jaringan, ataupun suatu database dari serangan yang bertujuan untuk mengubah, mengakses, ataupun menghancurkan informasi sensitif, memeras pengguna, dan mengganggu operasi bisnis. Dalam hal ini, keamanan cyber sangat penting bagi kehidupan online kita. Karena kalau tidak ada keamanan cyber, berarti kita datanya diakses sama semua orang bisa dong. Oleh karena itu, keamanan cyber adalah hal yang sangat penting yang harus kita punya. Baiklah, berikut adalah langkah-langkah keamanan yang bisa dilakukan oleh pemula untuk lebih mengamankan lagi data mereka. Yang paling terutama dan paling dasar adalah mengubah password. Nah, password merupakan sandi yang digunakan untuk mengamankan suatu data dari akses-akses yang tidak bertanggung jawab. Password bisa terdiri dari huruf besar, huruf kecil, simbol seperti titik, dan angka. Disarankan untuk membuat password yang bervariasi di setiap akun kita dan juga disarankan untuk tidak membuat password berdasarkan informasi pribadi kita agar peretas tidak mudah menebak password. Baiklah, berikut contoh dalam mengganti password kita. Agar lebih mudah kita buka Gmail dulu. Lalu kita tekan ini. Nah, ini ada tombol kelola akun Google Anda. Kita tekan juga. Berikut ada kolom-kolom beranda, info pribadi, data privasi, dan keamanan. Mari kita klik keamanan. Nah, di sini ada juga verifikasi 2 langkah, kunci keamanan, sandi lewat disambungkan. Tapi kita fokuskan pada sandi dulu. Nah, sebelum kita mengganti sandi, kita harus memasukkan sandi yang sudah kita buat. Nah, bisa kita lihat terdapat baris sandi baru dan konfirmasi sandi baru. Kita tinggal
memasukkan apa sandi yang kita mau, dan kita mengulangi konfirmasi sandi baru agar kita tidak keliru saat kita memastikan kalau itu adalah sandi baru kita. Seperti dikatakan tadi, variasi itu penting agar peretas tidak mudah menebak. Misalnya jika password kita hanya A B C D E, terus A B C D E F G H. Nah, password ini terlalu mudah, jadi kita harus memasukkan beberapa variasi seperti menambahkan nomor ataupun simbol seperti atau tanda seru. Berikutnya adalah pembaruan secara berkala. Pembaruan yang disebut adalah pembaruan aplikasi atau sistem operasi yang mencakup penambalan keamanan dari masalah yang sudah dikenal. Jadi seperti Windows atau Apple itu seringkali memberikan update-update yang menambahkan masalah-masalah atau celah-celah keamanan yang sudah dikenal, dan jika kita mengupdate secara berkala maka resiko keamanan cyber kita jebol atau diretas akan menjadi semakin kecil. Jika kita ingin mengupdate, kita tinggal membuka setting dan klik Windows Update untuk Windows. Nah, kalau kita sudah pada update yang paling maju, paling terakhir, sudah disebutkan you're up to date. Berikutnya adalah backup data. Backup data sendiri adalah menyimpan data di suatu tempat yang aman dan terpisah dari penyimpanan utama. Backup data sendiri berfungsi sebagai alternatif pemulihan. Semisal jika suatu serangan cyber terjadi dan beberapa data penting terhapus, maka kita bisa memulihkan data tersebut menggunakan backup data. Baiklah, berikutnya adalah penggunaan VPN. VPN sendiri adalah saluran komunikasi terenkripsi di antara dua titik internet yang melindungi data yang dikirim dan data yang diterima. VPN menawarkan dua hal penting, kerahasiaan dan integritas. Jika kita menggunakan VPN, pihak ketiga yang tidak berwenang tidak dapat melihat apa saja aktivitas kita. Dalam menggunakan VPN, kita bisa menggunakan VPN yang kita download dari web, misalnya ada Turbo VPN ataupun Hotspot VPN. Ada juga VPN lain seperti Express VPN atau NordVPN. Dalam penggunaan VPN yang saya buka kali ini, kita tinggal tekan dan voila, kita tersambung dalam VPN. Tips yang akan saya sebutkan terakhir kali ini adalah verifikasi dua langkah. Verifikasi dua langkah atau yang biasa disebut multi-factor authentication adalah verifikasi yang membutuhkan sandi dan kontak. Kontak yang disebut itu dimaksudkan oleh SMS atau alat autentikator. Dengan menggunakan dua sandi yang berbeda ini, peretas akan kesulitan dikarenakan jika peretas tahu kata sandi kita, dia tidak tentu tahu apa metode kontak kita. Makanya itu verifikasi dua langkah akan membuat data kita lebih aman. Dalam mengaktifkan verifikasi dua langkah ini, mari kita buka akun Google kita, kelola akun Google Anda. Terus kita pada kolom keamanan. Nah, verifikasi dua langkah. Nah, selanjutnya kita aktifkan verifikasi dua langkah. Mari kita cari Indonesia.
Nah, kita akan dikirimkan kode verifikasi kepada nomor yang kita tentukan. Nah, sekarang Anda dilindungi dengan verifikasi 2 langkah. Saat login Anda akan diminta menyelesaikan langkah kedua, bla bla bla. Oke. Di sini ada dialog Google dan nomor telepon. Nah, itulah verifikasi 2 langkah. Baiklah, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sebutkan tadi dapat bermanfaat dan dapat Anda implementasikan untuk menjaga keamanan data Anda lebih baik lagi. Perbarui password Anda, buatlah backup data, gunakan VPN, dan gunakan verifikasi 2 langkah agar keamanan data lebih terjaga. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa lagi.